Hai, selamat datang lagi di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Bagaimana nih kabar antum-antum pada? Cicilan paylater udah pada dibayar belum? Kali ini sih gue mau bahas alur film karya sineas Norwegia yang lagi ngetren nih, berjudul Troll rilisan tahun 2022. Sebelum aing ngoceh-ngoceh bahas ini film, betapa budimannya Anda semua jika subscribe, share and like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Hatur thank you. Scene bermulai ketika seorang anak perempuan bernama Nora Tinderman sedang mendaki sebuah gunung, di mana ayahnya yang bernama Tobias menunggu Nora di atas gunung. Mereka kebetulan sudah menaklukkan banyak gunung, termasuk Gunung Halu, Gunung Patepung, bahkan Gunung Kuda di Cipendei. Mereka saat ini telah menaklukkan sebuah gunung yang bernama Troll. Beberapa tahun kemudian, terlihat sekelompok ilmuwan telah melakukan penggalian fosil di sebuah dataran tinggi. Dan seorang wanita kemudian menemukan fosil yang mereka cari, di mana wanita itu adalah Nora yang sudah akhir balik. Di tempat lain, terdapat proyek penggalian terowongan yang dilakukan oleh para pekerja di pegunungan Dovre. Namun proyek itu diprotes oleh para aktivis pecinta lingkungan, karena merusak alam di sana. Para pekerja proyek pun berniat meledakkan terowongan tersebut agar pekerjaan mereka segera cepat beres. Tetapi muncul sesuatu ketika terowongan sudah diledakkan. Kejadian ini rupanya tercium oleh markas pihak pertahanan dan keamanan Norwegia, di Oslo. Setelah mereka amati dari citra satelit, rupanya terdapat cekungan yang menyerupai telapak kaki di sana. Sehingga mereka mengirimkan pasukan pengintai untuk mengecek area tersebut lebih lanjut. Perdana Menteri Norwegia bersama stafnya yang bernama Andreas juga hendak mengikuti pertemuan darurat bersama pihak keamanan negara. Ketika di perjalanan, mereka diperlihatkan rekaman cekungan yang diambil oleh pesawat pengintai. Kemudian Andreas mengusulkan satu nama yang paham di bidang ini. Di tempat lain Nora sedang merayakan keberhasilan menemukan fosil bersama timnya. Namun tiba-tiba pihak militer pun datang ke sana, dan meminta Nora untuk ikut terbang ke markas pertahanan negara di Oslo. Rupanya Nora adalah seorang profesor paleontologi, yang ahli di bidang purbakala dan fosil. Ketika Perdana Menteri dan pihak keamanan meyakini hal itu adalah tanah yang ambles ke bawah, Nora kemudian membantah bahwa cekungan itu adalah sebuah jejak kaki. Yang jelas saja tidak masuk di akal bagi para petinggi negara di sana. Kemudian salah satu staf pertahanan melaporkan sesuatu ketika mereka sedang rapat. Rupanya para demonstran seperti merekam sesuatu ketika saat ledakan, yakni makhluk besar yang keluar dari dalam tanah. Berpindah ke sebuah lembah yang bernama Lesja, terdapat pasutri lansia yang sedang pada sarapan, hingga pada akhirnya si anjing yang gak tahu kenapa menggonggong. Ya iyalah masa anjing mengeong, yang tiba-tiba mereka pun merasakan getaran seperti gempa di sana. Tetapi getaran tersebut semakin kencang, hingga akhirnya si Abah mengajak si Ambu untuk nyumput di ruang bawah tanah. Setelah dirasa aman mereka kemudian nongol lagi ke atas untuk ngeliat keadaan sekitar. Namun mereka dikagetin dengan keadaan rumah mereka yang hancur sebelah. Nora yang di kantor Kemenhan pun akhirnya terbang menuju TKP, tempat si pasutri tersebut, ditemani si Andreas. Karena mendapat informasi adanya aktivitas mencurigakan di sana. Di perjalanan menuju TKP, Nora ngawangkong, bahwa dia memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan sang ayah. Karena si ayahnya sekarang memiliki sifat seperti lagu Noah, yaitu khayalan tingkat tinggi.
Nora pun kaget melihat keadaan rumah si Aki dan si Nini dari dalam helikopter. Setibanya di Lesja, Nora dan Andreas disambut oleh kepala pasukan khusus bernama Kapten Christopher Holm. Nora kemudian berbincang dengan si Abah Jeng Nini yang terlihat syok. Ditambah si anjing yang ikut-ikutan Spickles dengan kejadian yang baru dia alami. Si Nini pun berkata dia pun juga ngadenge, suara raungan ketika kejadian tersebut. Nora dan tim barunya kemudian eksplor tempat itu lebih jauh, dan yang bikin kaget, mereka menemukan jejak telapak kaki yang lumayan dalam di sana. Kapten Holm pun memberitahu bahwa jejak telapak kaki itu mengarah dan berakhir di selatan Lesja, sejauh 20 km. Mendengar hal tersebut Nora kemudian meminta untuk diterbangkan ke sana. Mereka pun akhirnya terbang ke daerah yang dituju, namun tidak terdeteksi kehidupan di sana. Nora kemudian meminta Kapten Holm untuk mengantarkannya ke sebuah lembah pegunungan yang bernama Steinbudalen. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan oleh seorang pria yang membawa senapan yang keluar dari rumah. Rupanya pria tersebut ialah Tobias Tinderman, ayah dari Nora. Nora pun menceritakan hal yang dia lihat pada ayahnya, namun si ayah menyangkut pautkan dengan dongeng masyarakat Norwegia. Bahwa 1000 tahun yang lalu ada makhluk raksasa yang bernama troll yang berkeliaran di sana, namun punah karena kristenisasi yang terjadi di Norwegia pada saat itu. Nora pun menolak cerita ayahnya tersebut, namun Tobias kemudian ikut ke dalam misi anaknya. Setelah tiba di lokasi hilangnya jejak si cokor raksasa, Tobias mengatakan pada anaknya bahwa ada yang aneh dengan topografi di sana. Nora pun kemudian mencium bau yang tidak biasa di sekitaran alam sana, yang dia sebut sebagai hipernatural. Dia pun kemudian menulis kata kamuflase di bucat, atau buku catatannya. Dan tiba-tiba, ada sesuatu yang melihat mereka dari dekat. Benar saja makhluk raksasa tersebut berkamuflase menjadi bukit bebatuan di pegunungan tersebut. Nora dan timnya akhirnya memilih untuk angkat kaki dari tempat tersebut. Kejadian ini akhirnya dilaporkan ke Perdana Menteri serta petinggi keamanan di Oslo. Tobias pun turut ikut ke Oslo, dan menjelaskan makhluk itu sebenarnya. Tobias bersikeras makhluk itu adalah troll, namun para petinggi di sana bahkan anaknya sendiri mengatakan makhluk itu hanyalah dongeng. Ketika Kapten Holm hendak pergi memimpin operasi militer bersama pasukannya, Nora, Tobias, dan Andreas memutuskan untuk ikut dalam operasi militer tersebut. Sesampainya di lokasi tujuan, dengan perasaan tegang mereka pun menunggu makhluk tersebut, disertai persenjataan lengkap. Dan benar saja, makhluk itu pun datang ke sana. Troll pun mulai diserang dengan berbagai persenjataan berat. Namun rupanya, serangan tersebut tidak membuat si raksasa terbunuh. Kapten Christopher pun menyuruh pasukannya untuk mundur, karena serangan tersebut tidak efektif. Dan si troll pun mulai melakukan serangan balik pada para manusia di sana. Salah satu anak buah Kapten Holm pun harus jadi korban kemarahan raksasa tersebut. Di saat Nora dan yang lainnya hendak mangpret, si ayah malah mendekati si raksasa tersebut. Rupanya si troll mengerti bahasa Tobias, dan dia pun bisa dibuat tenang oleh Tobias. Namun salah satu prajurit yang berada di dalam tank mulai mengarahkan tembakan ke arah si raksasa tersebut.
Tetapi ketika si raksasa berbalik arah ke tank prajurit, Tobias malah kesabet sama buntut si troll, yang membuat Tobias terpental. Nora yang melihat kejadian tersebut, langsung mencoba menolong ayahnya. Troll yang melihat kondisi Tobias langsung pergi dari tempat itu. Tobias kemudian berkata sesuatu pada anaknya, yang berkata rumah dan raja. Naas Tobias pun harus berpulang ke haribaan sang pencipta. Nora yang sedang berkabung pun, kembali membuka bucat atau buku catatan almarhum ayahnya. Di sana disebut bahwa troll tidak tahan oleh sinar matahari. Tetapi si Andreas menilai hal ini agak ganjil, soalnya si raksasa kan jalan-jalan siang, kalau jalan-jalan sore mah JJS. Hehe naon sih. Kemudian datanglah Kapten Holm ke ruangan tersebut dan memberitahu mereka, bahwa pihak militer akan menggunakan serangan udara untuk membunuh si troll. Nora kemudian menemukan clue tentang teka-teki makhluk tersebut di bucat sang ayah, yakni kristenisasi Norwegia dan batu besar yang dilempar ke gereja. Nora kemudian membicarakan hal ini ke para petinggi di Norwegia, yang dari salah satu dari mereka menganggap lelucon pernyataan Nora. Tetapi Kapten Holm pun pasang badan dan mencoba membujuk Perdana Menteri dan Panglima Militer untuk menggunakan cara Nora. Para petinggi negara itu pun dibuat bingung karena si raksasa terus berjalan ke arah tenggara. Scene berpindah ke sebuah taman bermain, yang rupanya tempat itu akan dilalui si raksasa. Nampak di sana bocil yang sedang melongo ngeliat patung troll. Dan benar saja si troll original memang mampir ke tempat itu. Pengunjung di sana dibikin panik, namun si troll tidak melukai pengunjung di sana sedikit pun. Dan benar saja Kapten Holm bersama pasukannya datang ke wahana permainan tersebut membawa lonceng-lonceng gereja menggunakan helikopter. Nora dan Andreas pun turut ikut dengan Kapten Holm. Dan benar saja, si troll sangat terganggu dengan bunyi lonceng yang dibawa oleh para pasukan militer. Yang alhasil, si troll langsung menyerang dan menghancurkan helikopter pembawa lonceng. Ketika serpihan helikopter hendak jatuh menimpa si bocil, troll kemudian langsung menyelamatkan anak tersebut. Hal ini meyakinkan Nora dan timnya, bahwa troll juga memiliki hati nurani. Makanya kalau Anda masih punya hati nurani, subscribe atuh. Wah kakak, rupanya kejadian ini menjadi pemberitaan di berbagai media massa, dan si troll sendiri rupanya hendak menuju kampung halaman saya selain Chippenday, yaitu ke ibu kota Norwegia yakni Oslo. Nora dan timnya pun kembali ke markas mereka dengan hasil yang tidak memuaskan. Nora kemudian menjelaskan ke Perdana Menteri bahwa lonceng tersebut berhasil mengganggu si troll, namun si emak Perdana Menteri malah memberhentikan Nora karena dianggap gagal dalam misi itu. Para petinggi Norwegia kemudian berencana menggunakan baso rudal, maksudnya rudal nuklir untuk membunuh si troll. Mendengar pembicaraan mereka, Andreas pun langsung mengundurkan diri dan kemudian bergabung dengan Nora. Di dalam perjalanan, Nora kembali membuka catatan mendiang ayahnya. Di sana dia mendapat clue baru, yakni Sinding dan kerajaan. Andreas kemudian ingat dengan pejabat senior kerajaan Norwegia, yang bernama Rikard Sinding. Mereka akhirnya bergegas pergi menuju istana kerajaan. Sesampainya di sana, mereka kemudian disambut oleh seorang aki-aki, yang ternyata dialah Rikard Sinding. Dia pun akhirnya mengajak Nora dan Andreas ke suatu tempat. Rupanya tempat itu adalah rumah sekaligus kuburan para troll, di mana banyak tulang belulang para troll terdapat di sana. Sinding juga menjelaskan cerita tentang pembantaian troll pada masa kristenisasi benar adanya.
Tetapi pihak kerajaan dahulu membiarkan salah satu anak raja troll hidup, dan memenjarakannya di pegunungan Dovre. Nora juga mendapat fakta bahwa troll tidak tahan dengan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Tetapi dia bisa bertahan karena tanah dan bebatuan yang melindungi kulitnya. Nora pun menghubungi Kapten Holm yang sedang berada di pusat kota Oslo, untuk memancing agar troll bisa dibawa menjauh dari sana. Di tempat berbeda, Perdana Menteri memerintahkan panglima militer di sana untuk menyiapkan rudal nuklir untuk membunuh troll, yang tidak langsung dapat menghancurkan Oslo juga. Ketika jet tempur hendak menembak troll menggunakan rudal, ternyata sistem di komputer jet itu pun menjadi tidak berfungsi. Karena dihack oleh salah satu staf di sana, atas permohonan Andreas. Mengetahui hal ini, Nora dan Andreas pun langsung melancarkan aksinya untuk memancing si troll. Dan rupanya, dia membawa tengkorak Raja Troll, yang alhasil membuat troll marah dan mengejar mereka. Di tempat berbeda Kapten Christopher Holm sudah bersiap menunggu bersama pasukannya. Tengkorak yang Nora dan Andreas bawa, rupanya terjatuh di jalan, yang membuat tengkorak tersebut diambil oleh si troll. Namun rupanya tengkorak yang dia genggam pun akhirnya terjatuh dan membuatnya hancur. Troll yang benar-benar naik pitam langsung mengejar kembali Nora dan Andreas. Dan sesampainya di bukit terbuka, Kapten Holm langsung menyalakan lampu besar dengan jumlah banyak, yang alhasil membuat troll tidak tahan akan sinar lampu-lampu tersebut. Nora yang melihat hal itu merasa kasihan dengan si troll, dan meminta dia untuk pergi dari sana. Tetapi pagi pun tiba, dan sinar matahari kemudian membunuh troll, yang kulitnya sudah tidak terlindungi oleh tanah dan bebatuan. Alhamdulillah beres juga. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu atuh. Sampai jumpa di film selanjutnya. Assalamualaikum.